Seorang pria tiba-tiba menyadari saat pergi makan di restoran. Seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga sedang menganiaya istrinya. Apa yang sedang kau lihat? Saya sedang berbicara denganmu, bodoh. Mendengar provokasi pria itu, Jack tidak marah. Dia hanya berdiri di sana dengan bingung. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu tertekan oleh wibawanya dan mulai meminta maaf. Dengar, bro, saya hanya sedang tidak mood hari ini. Tidak akan ada kesempatan kedua. Mendengar kata-kata itu, Jack merasa puas dan masuk ke restoran. Tapi belum sempat mencicipi makanan penutup kesukaannya. Tiba-tiba terdengar suara sirene polisi dari luar jendela. Dua mobil polisi secara bersamaan berhenti di depan restoran. Jack melirik kedua orang lanjut usia yang sedang makan di meja di depannya. Lalu melihat anak-anak yang bermain dan bercanda di bar. Dia baru menyadari bahwa polisi datang untuk menemuinya. Jadi dia mengeluarkan selembar uang dan meletakkannya di meja untuk membayar. Kemudian dia membuka kedua tangannya dan menunggu polisi datang dengan tenang. Menghadapi pria yang memiliki leher dan kepala seukuran sama ini, para petugas polisi tak kuasa menahan rasa panik. Tapi untungnya Jack tidak melawan. Dia mengikuti petugas polisi kembali ke kantor polisi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sampai saat pendaftaran, dia juga tidak mengucapkan satu kata pun. Dan para polisi menggeledah seluruh tubuhnya. Yang ditemukan hanyalah $212 dan sebuah medali Prancis dari masa Perang Dunia II. Saat itu, tiba-tiba seorang detektif keluar dari kantor. Dia membawa Jack ke ruang rapat untuk diinterogasi secara terpisah. Saat itulah Jack baru mengetahui alasan dia ditangkap. Pada pukul 12 malam terjadi sebuah pembunuhan di samping jalan tol lokal. Korban ditembak di bagian belakang kepala dengan 2 peluru 9 mm 95 grain dari jarak dekat. Pelaku tidak hanya membersihkan sisa-sisa peluru di lokasi kejadian. Bahkan setelah mati, dia juga dipukuli. Sampai akhirnya merasa puas, dia menekan dengan kardus yang dipotong-potong. Namun pagi ini, sebuah bus yang seharusnya langsung menuju kota kecil, justru berhenti di dekat tempat pembuangan mayat. Orang yang turun adalah Jack, yang baru pertama kali datang ke kota kecil ini. Maka polisi yang mengintai segera menangkapnya. Mendengar ini, Jack yang awalnya diam tiba-tiba menjadi banyak bicara. Ada 3 orang yang terlibat dalam kasus ini. Orang yang menembak sangat memahami senjata api. Peluru kaliber kecil 9 mm 95 grain. Itu adalah senjata api subsonik. Dia dengan cerdas menggunakan penyenyap suara dan mengambil pelurunya. Ini pasti bukan perbuatan pemula. Karena mereka sangat efisien dan diam saat membunuh. Dari kesimpulan Jack, orang pertama tidak hanya menggunakan senjata api dengan efisien, bahkan tahu untuk mengambil peluru yang tersisa setelahnya. Sedangkan orang kedua adalah pasien dengan penyakit mental. Karena hanya penyimpangan seperti ini yang akan memukul mayat setelah mati. Orang ketiga adalah seorang pengecut yang memiliki ketakutan sosial. Karena ketakutan dalam dirinya akan terungkapnya hal ini. Dia pun menggunakan kardus yang dipotong-potong untuk mengubur mayat tersebut, agar bisa memberikan sedikit penghiburan bagi jiwanya. Meskipun petugas polisi juga menganggap kemampuan penalaran Jack sangat kuat, namun ini tidak menjelaskan mengapa dia berada di lokasi kejadian pada hari itu. Kebetulan muncul di dekat tempat pembuangan mayat, dan di dalam sepatu korban terdapat selembar kertas yang bertuliskan nomor telepon. Sebelum polisi menyelidiki kepemilikan nomor tersebut dengan jelas, Jack hanya bisa berlutut dan ditahan di kantor polisi untuk sementara waktu. Namun yang tidak terduga adalah, polisi sudah menemukan pemilik nomor tersebut sejak awal. Dia adalah seorang bankir muda bernama Paul. Namun saat polisi menemukannya untuk melakukan penyelidikan, Paul melihat sebuah mobil hitam di depan pintu rumahnya, terparkir di depan rumahnya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat panik. Tanpa menunggu detektif menyelesaikan kalimatnya, dia langsung mengakui bahwa dia adalah pembunuhnya. Aku berhasil. Aku membunuhnya. Pembunuhnya adalah saya. Pada saat itu, detektif jelas menyadari bahwa Paul sedang berbohong. Namun, untuk memverifikasi dugaannya, dia tetap bersiap untuk menjebak. Jadi, kamu pikir saya akan percaya? Kamu yang tidak memiliki catatan kriminal sama sekali, akan membunuh seseorang tanpa alasan, menggunakan senapan ganda untuk meledakkan kepala orang itu, lalu membakar tubuhnya hingga habis. Ya, itu saya yang melakukannya. Di samping, petugas polisi Ross mendengar kata-kata ini dan juga memahami segalanya. Pria ini jelas-jelas dijadikan kambing hitam oleh seseorang. Namun, karena prosedur, mereka hanya bisa membawa Paul kembali ke kantor polisi, dan membebaskan Jack yang telah ditahan tanpa alasan selama beberapa hari. Namun, inspektur tidak ingin membiarkannya pergi begitu saja. Dia percaya bahwa Paul mengakui bahwa dia telah membunuh. Dia sedang berusaha membebaskan Jack dari tuduhan. Mendengar kata-kata ini, kemarahan Jack perlahan mulai membara. Dia berbicara tentang saat Paul masuk ke kantor polisi tadi. Dia bertatapan dengan petugas Stephen selama 2 detik. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Stephen pasti tahu sesuatu. Namun, detektif merasa Jack sengaja berulah. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan dugaanmu. Benar, seperti saya yakin bahwa kamu belajar di Harvard. Baru-baru ini bercerai dan baru saja berhenti merokok. Dari penampilanmu,
Terlihat bahwa kamu mendapatkan pendidikan yang baik. Tapi kamu bekerja di tempat yang tidak ada orangnya ini. Kamu terlihat tidak cocok dengan orang-orang di sekitarmu. Kamu terlihat berusia awal 40-an. Sudah hampir 20 tahun bekerja di kepolisian Boston. Tidak hanya mendapatkan pensiun penuh, bahkan bisa membeli jas mahal. Tapi cara berpakaianmu sangat ketinggalan zaman. Ini menunjukkan bahwa tidak ada wanita yang membimbingmu dalam berpakaian. Entah itu duda atau baru saja bercerai. Kemungkinan bercerai lebih besar karena kamu masih mengenakan cincin. Jack awalnya berpikir kata-katanya bisa meyakinkan detektif. Tapi dia tidak menyangka bahwa lawan bicaranya ternyata sangat cemburu. Dia bahkan memaksa Jack untuk berhadapan langsung dengan Stephen. Hingga saat itu, semua orang baru tahu bahwa Stephen dan Paul adalah sepupu. Semalam mereka mengadakan makan malam keluarga di rumah hingga pukul 2 pagi. Pada saat kejadian, Paul sangat mabuk sehingga tidak mungkin membunuh. Namun, dia tanpa alasan mengaku sebagai pembunuh. Ini menunjukkan bahwa dia pasti tahu beberapa informasi terkait. Detektif percaya bahwa mengurungnya di penjara untuk sementara pasti akan memaksanya berbicara. Jadi, dia bersiap untuk mengirimnya ke penjara. Namun, tidak disangka Jack yang jelas-jelas membantu detektif. Justru dia juga dikirim masuk dengan alasan menyerang petugas polisi. Kedua orang ini baru pertama kali datang ke penjara ini. Petugas polisi yang bertugas ingin memberi mereka pelajaran. Dia menggunakan alasan pemeriksaan untuk meminta mereka melepas semua pakaian. Namun saat itu Jack berkata, "Tidak bisa. Jika kamu berpikir pemeriksaan ini tidak akan membuatmu terluka, coba saja." Melihat Jack yang memiliki leher dan kepala seukuran besar, petugas polisi hanya bisa mengalah dan membiarkannya. Namun kehidupan di penjara tidak lebih baik daripada di luar. Jack yang tinggi besar tentu tidak takut. Namun Paul hanyalah seorang yang lemah dan cerdas. Di penjara tidak ada wanita. Pria tampan seperti dia adalah barang langka di sini. Namun, baru saja dia selesai berbicara, beberapa pria besar mendekat. Yang memimpin meminta sepatu dari pria itu. Kemudian dia juga mengincar kacamata mahal di hidung pria itu. Melihat pria itu begitu kooperatif, si gemuk segera memastikan bahwa dia telah menaklukkan lawannya. Maka dia pun bersiap untuk memulai langkah terakhir. Namun, pada saat itu sepasang kaki kecil yang anggun tiba-tiba muncul. Pria kekar yang bertubuh kecil ini memutuskan untuk melindungi gadis di belakangnya. "Saya sarankan kamu dan teman-temanmu pergi sekarang. Jika tidak, nanti mereka akan mengangkat babi gemuk ini keluar. Sekarang saya akan menghitung sampai 3. Sayang, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Setelah semua ini selesai, Jack juga tidak lupa untuk membantu Paul mengambil kembali sepasang kacamata. "Sekarang angkat babi gemuk ini keluar." Mulai saat ini, Paul menjadi pengikut kecil Jack di penjara. Dia juga menceritakan banyak kebenaran kepada Jack. Dia hanya seorang manajer mata uang di bank. Atasan di atasnya tidak hanya memaksanya untuk mengendalikan penipuan keuangan, bahkan memaksanya untuk menjadi kambing hitam bagi orang lain. Dan dia menyatakan bahwa jika Paul berani membocorkan satu kata, dia akan menancapkan dia ke dinding dan memasukkan mainannya ke dalam mulutnya, membiarkan istri dan anaknya melihatnya mati. Pada saat itu, Jack tiba-tiba menyadari, sepertinya ada sekelompok orang di seberangnya yang sedang mengamatinya. Untuk memverifikasi dugaannya, Jack memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun kenyataannya seperti yang dia duga. Hanya dalam waktu mencuci tangan, sekelompok pria besar masuk, dan sebagian dari mereka membawa senjata. Melihat situasi ini, Jack sama sekali tidak panik. "Jika kalian tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kalian seharusnya pergi sekarang. Saya memberi kalian kesempatan. Saya akan menghitung sampai 3. Sampai petugas penjara menerima pemberitahuan dan tiba di sini. Jack sudah menjatuhkan semua orang ke tanah. Dan pada saat itu, seorang petugas penjara terkejut mengapa Jack ada di sel. Karena mereka hanya ditahan sementara menunggu interogasi sebagai tersangka. Penjara di atas adalah tempat yang seharusnya mereka tinggal. Siapapun yang bertanya, kalian harus bilang bahwa kalian selalu berada di ruangan ini. Setelah petugas penjara pergi, Jack tiba-tiba berbaring di tempat tidur dengan wajah penuh kenikmatan. Karena semua tekanan yang dialami beberapa hari ini, akhirnya bisa diluapkan. Namun, di sampingnya, Paul merasa sangat cemas. Bagaimanapun, dia tidak sekuat Jack dalam melindungi dirinya sendiri. Setelah dia keluar dari penjara, dia pasti akan menghadapi balas dendam yang tak ada habisnya. Saat ini, petugas polisi Ross di kantor polisi telah menyelidiki keadaan Jack. Dia terkejut menemukan bahwa Jack tidak hanya mendapatkan belasan medali. Bahkan setelah pensiun, dia telah menangani lebih dari 150 kasus. Dan semuanya dimenangkan. Mengapa bakat luar biasa seperti ini bisa muncul di kota Maghreb? Mengapa bakat luar biasa seperti ini bisa muncul di kota Maghreb? Mengapa bakat luar biasa seperti ini bisa berada di penjara?
Saya tidak ingin menjadi orang yang mengirimnya ke penjara. Kemudian petugas polisi Ross menemukan alibi Jack. Dia berhasil mengeluarkannya dari sel. Setelah keluar dari penjara, Jack sebenarnya ingin segera meninggalkan kota. Namun setelah mendengar petugas polisi Ross ingin mengajaknya makan, Jack memutuskan untuk menunda keberangkatannya 2 hari. Untuk kencan mereka malam itu, Jack pergi ke salon untuk mencukur jenggotnya. Namun saat itu, tiba-tiba sebuah truk mewah muncul di luar. Jack segera menyadari bahwa orang itu datang untuknya. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa pemuda kaya yang ada di depannya ternyata adalah anak konglomerat terbesar di daerah ini, Clay Industries. Dan tujuan kedatangannya ternyata hanya untuk memperingatkan Jack. Hati-hati, Mayor Recher. Jack juga tidak ingin membuat masalah di pinggir jalan. Jadi dia bersiap untuk pergi ke kantor polisi mencari Ross. Namun saat itu, petugas polisi Ross memberitahunya bahwa makan malam harus dibatalkan. Karena seseorang melaporkan dan ditemukan sebuah mayat. Lokasi pembuangan mayat berjarak kurang dari 40 meter dari kasus sebelumnya. Namun detektif yang mengurungnya di penjara percaya bahwa sejak Jack datang ke kota, serangkaian pembunuhan telah terjadi. Untuk memahami situasinya, detektif memaksa Jack untuk pergi bersamanya ke ruang jenazah untuk melakukan otopsi. Namun yang tidak dia duga adalah, pemilik mayat ini ternyata adalah kakak Jack, Yo.